عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan kita untuk beribadah, dan ibadah itu tidak sah kecuali dengan ilmu. Sehingga dalam hal ini kewajiban ilmu lebih diutamakan daripada ibadah, karena ibadah tidak bisa terlaksana karena ilmu. Karena itulah ma yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu wajib yang tidak bisa sempurna kecuali dengan salah satu perkara, maka satu perkara itu hukumnya wajib. Dari sini gak bisa orang sholat tanpa belajar sholat, gak bisa orang zakat tanpa belajar zakat. Maka mempelajari sholat bagi orang yang sudah wajib sholat hukumnya wajib. Mempelajari zakat bagi orang yang sudah wajib zakat hukumnya wajib. Sholat itu diwajibkan dan tidak sah sholat tanpa berwudu. Wudu itu wajib karena sholat. Wudu tidak sah kecuali dengan dia menggunakan air yang suci mensucikan. Dari sinilah mengapa pembahasan kita di beberapa pertemuan ini tentang air, karena kaitannya dengan sholat. Orang kalau nggak ngerti air, dipastikan wudunya tidak sah, karena dia akan pakai air sembarangan. Kalau sudah wudu nggak sah, maka tidak sah sholatnya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la sholata liman lam yatawaddo, tidak sah sholat bagi orang yang tidak berwudu. Dalam hadis yang lain, la tasih sholat illa biwudu, tidak sah sholat kecuali dengan wudu. Ya, sehingga dalam hal ini kewajiban pembahasan air ini sangat penting. Dan kemarin telah kita bahas bahwasanya air itu ada 3. Ada air yang suci mensucikan, dan ini bisa dipakai wudu, mandi wajib, atau beristinja, bahkan menghilangkan najis itu dengan air suci mensucikan. Yang kedua, air yang suci tapi nggak bisa pakai bersuci. Itu telah kita bahas kemarin, ya, dibagi 2 itu. Ada air yang karena tercampur dengan benda suci, ada juga karena dia bekas dipakai yang wajib. Nah, sekarang kita membahas tentang najis yang bentuk air yang ketiga, yaitu air yang tercampur dengan najis. Karena itulah 2 pertemuan yang lalu kita bahas tentang najis itu, karena nggak bisa kita mengenal ini air kena najis atau tidak kecuali kita tahu najis itu yang kayak apa. Sehingga dalam hal ini, ya, tentang air kemarin sudah dibagi ada 3. Nah, sekarang kita masuk ke mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Dan kita tahu najis itu, ya, air comberan najis apa enggak? Ya, siapa yang bisa jawab? Air comberan najis apa enggak?
Kenapa kok dibilang najis? Air apa? Dipastikan ada air kencing di situ. Dipastikan apa enggak? Kelihatan kencingnya. Hah? Apa? Nah, aroma apakah itu dipastikan aroma kencing? Apa aroma yang lain? Warna air berubah, kandilo juga berubah itu. Apa bedanya air comberan dengan air kandilo? Hah? Di sini ya, yang perlu kita ketahui, sesuatu itu dihukumi najis kalau sudah pasti. Kalau cuma don perasaan saja, maka nggak bisa kita hukumi najis. Hujan deras sampai-sampai air itu menggenangi jalan, ya, dan bercampur dengan comberan, bercampur kena sarung kita. Apakah wajib kita ganti sarung mau ke masjid ini? Kecipratan, bukan ciprat lagi, basah sarung karena itu. Apakah wajib kita ganti? Tidak. Kenapa? Karena nggak yakin. Yakin itu harus lihat. Kalau cuma prasangka, kayaknya kayaknya jangan. Kayaknya jangan. Ini kalau dalam hal ini contoh ya, air cuci kaki. Biasanya di masjid itu ada air cuci kaki, ya. Ini sampai butek airnya tuh, karena kebanyakan yang masuk masjid nggak pakai sandal. Terus kita masuk situ mau cuci kaki, ini sudah butek juga, kaki saya yang bersih jadi kotor lagi, niat nyuci jadi kotor. Maka hukumnya selama itu buteknya karena tanah, karena ini nggak masalah, ya, selama tidak dipastikan dari sesuatu yang najis. Sama kayak air limbah. Air limbah ya dari limbah pabrik. Pabrik apa? Kalau pabrik sama penjagalan hewan, penyembelihan hewan, wah itu limbahnya ya darah, kotoran macam-macam. Nah, tapi kalau limbah-limbah kertas atau apa, ya suci, walaupun kotor. Ya, saat saya punya kopiah jatuh ke tong sampah, bau lagi kopiah saya, apakah wajib saya cuci? Apa boleh saya pakai sholat tanpa dicuci? Maka dilihat, kalau baunya itu hanya dari ya mungkin bekas minuman, bekas bumbu, bekas ini campur-campur jadi nggak enak aromanya. Itu semua suci semua itu, bekas bumbu suci. Ya, bumbu rujak suci, gado-gado ya situ suci juga. Mungkin karena berhari-hari jadi aromanya nggak enak, tapi suci dia. Ya malah hukumnya suci, nggak bisa dibilang najis. Ya, cuman nggak nyaman aja pakai yang kotor. Jadi kemarin kita bahas kotor dan najis dua perkara yang berbeda. Nah, najis ini air yang terkena najis itu bagi dua. Ada sedikit, ada banyak. Dua kula. Dua kula ini 217 liter, ya. Itu artinya banyak. Ya. Kalau sedikit kurang dari 2 kula. Ada drum isinya dia memuat 200 liter. Maka kita bilang itu air sedikit. Bukan air banyak. Banyak itu yang nyampe 217. Ada yang mengatakan 216. Nah, sekarang bedanya kalau sedikit, jika terkena najis, berubah atau enggak berubah, tetap hukumnya najis. Kalau air sedikit langsung jadi najis. Ya. Kolam kecil, tempat
Biasanya orang di WC itu ada baknya kecil, nggak sampai 200 liter itu. Paling full ya 30 liter. Tahu-tahu Anda buang air, ya, tahu cipratannya itu nyemplung situ. Lihat jelas sampai cipratannya itu nyemplung situ. Najis satu situ. Nggak ada tandanya Ustaz, nggak perlu tanda. Kalau sudah air sedikit, langsung hukumnya najis. Nggak perlu tanda. Apa tanda itu? Aroma tetap nggak ada aromanya, warnanya tetap jernih, rasanya tetap tawar, tapi Anda yakin ada setetes di situ masuk. Najis hukumnya. Ya. Nah, dari sini hukum air yang pernah diminum, air itu air satu wadah mangkok lah atau panci ya. Anda lihat ada kucing minum situ. Tapi sebelumnya Anda lihat makan tikus. Habis dia makan tikus, langsung dia minum air panci itu. Ya, langsung ya. Nggak hilang duluan. Langsung, maka dipastikan air di panci najis. Karena mulutnya kucing itu belum dicuci, dia habis makan bangkai. Berarti sini najis. Kalau dia buat minum, jilat. Nah, karena kalau kucing itu nggak nyelup gitu, enggak. Dia jilat aja. Itu langsung najis air satu panci. Kenapa? Karena kucing karnivora. Ya, kecuali kalau dia makan ikan, nggak masalah. Atau semen kasih daging, nggak masalah. Ini dia makan tikus. Ya, yang jelas bangkai. Habis makan itu, Anda lihat nih. Beda kalau saat kemarin saya lihat kucing ini makan tikus. Sekarang tadi pagi saya lihat dia jilat air di panci. Maka kita husnudzon, bisa jadi dia makan yang lain antara tikus dengan air ini, dia konsumsi yang lain. Dengan itu jadi suci lah. Kalau ini sudah sempat hilang. Tapi kalau langsung Anda lihat, dipastikan ini air mutanat dan najis. Ya. Nah, kalau banyak, maka hukumnya najis. Kalau kena najis ini jika berubah. Ya. Najis jika berubah. Kalau enggak berubah, enggak najis. Kalau air 2 kula dihukumi najis, kalau terkena najis jika berubah. Kalau enggak berubah, walaupun yakin, tadi Ustaz, saya lihat ada kucing mati masuk di tandon itu. Berapa isinya? Isinya 3000 liter. Maka dicek berubah enggak setelah dibuang najisnya ya. Tikusnya dibuang, ada enggak aroma? Enggak ada. Rasanya, kalau mau ini ya, tawar Ustaz. Warnanya masih bening, suci. Suci, tidak apa-apa. Ya, dipakai wudhu aja tidak apa-apa. Ya. Bahkan walaupun najisnya tetap di situ, ngendap di situ bisa diambil. Tapi airnya 3000 liter ya, full. Beda tandemnya 3000 Ustaz. Tapi cuma satu jengkal isinya, loh lain Pak. Kalau itu ya nggak sampai 200, satu jengkal. Ini full atau separuh itu 1500. Ya, jadi kita harus jangan lihat besarnya tempat, lihat volumenya berapa isinya itu. Ya kalau airnya sedikit, walaupun baknya satu tandon ya tetap ya, kita bisa bilang sedikit ya. Jadi itu yang dimaksud. Nah, seandainya air 2 kula ini terkena najis dan berubah, ya, ada kucing mati di sumur kita, ya, diambil kucingnya, aromanya semerbak sudah. Ini kayak apa ini? Hukumnya najis. Terus kayak apa Ustaz? Berarti kita nggak bisa pakai lagi dong. Bisa disucikan. Jadi 2 ini bisa disucikan. Ya. Kalau ini apa mensucikannya? Air yang sedikit kena najis, cara nyucikannya tinggal sampean taruh di tempat yang 2 kula.
satu ember nih, tenaga kencing, setetes saja, tapi yakin kencing tadi masuk. Ini kayaknya apa kalau dibuang saya ini Ustaz? Cari tandon besar, masukkan situ. Biar cuci bagian dalam, ya, dibersihkan, baru ambil lagi, cuci. Air yang tadi Anda ambil lagi. Ketika air yang najis sedikit tadi digabung dengan yang banyak, dan dia nggak berubah yang banyak ini, hukumnya suci lagi. Suci lagi. Tinggal Anda basuh bagian dalam ember, Anda ambil lagi air itu. Contoh bawa 2 ember ke rumah tetangga. Apa ini Pak? Ini air kena najis Pak. Terus siapa maksudnya? Ya saya mau nitip dulu ke tandon sampean. Ya, nanti saya ambil lagi. Pinter ini. Oh iya, enggak apa-apa. Biar bersihkan, diambil lagi, saya ambil lagi ya. Iya, suci sudah. Dipakai masak boleh, kayak ini boleh. Karena sudah suci. Ya. Nah, kalau air yang banyak kena najis dan berubah, ya apa? Untuk untuk mensucikannya. Cara pertama. Cara pertama dengan menambah. Jadi air itu ditambah terus, ditambah sampai hilang sifatnya. Kalau sudah hilang sifatnya, maka dia kembali suci mensucikan. Ya. Jadi sumur tadi itu ditambah airnya. Sampai hilang 3 sifat ini. Aroma, rasa, warna. Kalau sudah 3 ini hilang, suci dia. Ya. Yang kedua, lawannya mengurangi, dikuras. Sampai kapan? Sampai hilang sifatnya tadi. Dengan catatan, ini catatan. Ketika sifatnya hilang, dia masih 2 kula. Ya kan? Ketika sifatnya hilang, dia masih 2 kula, maka hukumnya tetap suci mensucikan. Tapi kalau sifatnya hilang, dia kurang 2 kula, najis. Karena kurang 2 kula, tanpa sifat pun hukumnya najis. Sedikit berarti air itu. Ya. Nah, ini kalau punya bak besar di rumah, ya. Itu tambahin aja air. Ya, tambahin air. Kalau dia hilang sifatnya dengan ditambah air, hukumnya suci. Walaupun dengan tumpah-tumpah, ngeluber. Yang dihidupkan kerannya, sampai tumpah-tumpah airnya. Setelah dimatikan, nggak ada lagi aromanya, rasanya nggak ada, sudah suci. Ya, dengan syarat bak tadi itu isinya ini. Ustaz, saya nggak bisa ngitung literannya, Ustaz. Oh, kalau seperti itu, maka kita nggak usah pakai literan, kita pakai ukuran baknya. Kalau dia kubus, ya, kubus itu berarti sama sisi. Ya, beda kubus sama kotak ya. Kalau kotak kan cuma 4 sisi aja. Kubus ini dia ada ruangannya dalam. Ya, sama sisi kotak tapi model kardus ya, kardus. Nah, kalau kubus, kalau tempat air itu kubus bentuknya, maka dia setiap sisinya adalah 1 dirham 1/4. 1 dirham itu 50. 50. 50 tambah 1/4-nya 50 berapa? 62,5 ya. 62,5 cm setiap sisinya. Jadi kalau rumusnya 62,5 kubik. Ya. Coba ada yang punya kalkulator, ngitung. Ada yang bisa mau ngitung? Nah, ada kalkulator nggak ada? Di HP ada kalkulator. Sudah ketemu sudah? Apa? Ini 62,5. 62,5 kali 62,5 kali 62,5. Itu punya kubik. Ya.
Itu bukan dikali 3 kah? 62 kali 5 kali 62 kali 5 lagi 62 kali 5. Ketemu berapa? 244. Oh, enggak. 244.140,63. 200. 44 kali 5 140. Ketemu 244.140. Nah, ini hitungan liternya di sini modelnya. Ya, liternya harus 4 liter dia. Kalau itu berarti lebih sedikit. Ini seperti ini. Nah, kalau volume setiap bentuk, supaya sampean punya bak bentuknya kayak gini, ya. Kemudian panjang, lebar, dalam itu ukuran seperti ini, ya. Dan itu penuh ya. Maka itu 2 kula. Ustaz, saya punya bak mandi ukuran semua sisi 1 meter. Panjang semeter, tinggi semeter, lebar semeter. Maka kalau full itu lebih 2 kula. Tapi kalau separuh nggak sampai 2 kula, karena nggak sampai 62. Dia 50 aja kalau separuh. Paham di sini? Nah, sehingga dalam hal ini volumenya ya, volume. Kalau seandainya bentuk balok, sampean punya bak bentuk balok, ya, maka semua sisinya itu Anda harus hitung. Kalau hasilnya ini atau lebih, berarti 2 kula. Kalau kurang dari ini, nggak sampai 2 kula, walaupun ngeluber. Kubus Ustaz, saya bentuknya kubus kayak tong itu. Apa namanya? Drum ya. Itu kan bukan kubus apa namanya itu? Balok. Iya. Tabung ya, bentuk tabung. Berarti rumusnya kayak silinder. Silakan cari matematika, saya nggak hafal rumusnya itu. Intinya, kalau nyari isinya tabung, volumenya tabung, kalau dihitung mulai dari apa namanya, apa itu, ruas jari kah, itu aja cara ngitungnya. Kalau memang Anda bingung mau ngukur seliter ya apa repot. Ini aja dijadikan, ini patokannya sudah. Volumenya segini. Jadi volumenya mau wadah bentuk apapun, yang penting volumenya hitungannya kayak gini, berarti sudah nyampe 2 kula. Ya. Nah, ini cara kalau kita bingung mau menentukan ini nyampe 2 kula apa enggak. Ya. Kadang kolam renang. Kolam renang rata-rata kan bentuk balok ya kolam renang ya. Dan itu panjang itu bisa 5 meter panjangnya. Lebarnya bisa 2 meter, dalamnya bisa 1 meter. Kalau yang biasa yang untuk anak itu sudah banyak sudah. Kalau penuh pun pasti kan 2 kula lebih sudah. Nah, seperti itu cara untuk ngitungnya. Kalau air itu 2 kula apa enggak di situ. Ini jadi rumusnya dia. Rumus kalau kita mau tahu 2 kula apa enggak, lihat volumenya kalau nyampe sini 2 kula sudah. Ya. Ya, cara yang ketiga dibiarkan. Artinya ditutup dulu, di lockdown. Gue di download ya, di lockdown. Artinya nggak bisa dipakai dulu tutup. Sampai kapan? Sampai hilang 3 sifatnya. Kalau sudah hilang, silahkan pakai. Yang bikin dia najis itu karena ada berubahnya. Selama nggak ada berubah, walaupun yakin ada najis, hukumnya suci. Karena dia 2 kula. Dia 2 kula. Karena itulah air laut, walaupun limbah ini macam-macam, silahkan pakai. Ya. Ada orang, ya, dia buang darah di kolam renang. Kelihatan darahnya ini. Tapi Anda wudhu yang sebelah sini, nggak masalah. Yang penting jangan wudhu yang warnanya merah itu aja. Dia kan belum nyebar nih, darahnya belum nyebar. Ya, dia cuma ngendap di situ aja darahnya. Silakan Anda wudhu di sini, tidak apa-apa.
Tapi kudu di yang merah jangan. Paham di sini? Nah, karena biasanya kalau najis itu, kalau dia kental, ya, itu dia nggak pisah. Itu di situ aja. Ya sudah situ yang najis, yang sini enggak. Itu kalau dalam hukum masalah air yang mutanajis, ya. Adapun air najis bisa disucikan. Kencing, disucikan kencing, ya. Kencing nggak bisa disucikan. Walaupun istilahnya itu hilang sifatnya, dia tetap najis. Karena itu ada ya, najis tapi hilang aroma. Contoh, orang kalau kedinginan banyak minum, itu air kencingnya jernih. Itu kata orang sehat ya, jernih, nggak ada aromanya. Ya, dikira orang air putih. Ya mungkin malas mau pipis ke dapur, taruh gelas aja dia. Taruh di meja lagi. Pas ada yang haus keminum. Ini karena nggak ada aromanya ini. Ya, sehat langsung dia. Yang seperti ini hukumnya apa? Nggak bisa disucikan kalau itu air najis. Kalau mutanajis bisa disucikan. Ya, kita ada pertanyaan masalah air sebelum kita ke syarat wudhu yang lain. Ada? Paham sudah ya? Nah, kemarin telah kita bahas ya, untuk masalah syarat wudhu itu pertama air mensucikan, kemudian Islam, kemudian tamyiz ya. Tamyiz ini jadi kalau syarat wudhu ya, syarat wudhu ini harus diketahui karena orang kalau wudhu nggak ngerti syarat batal. Kalau batal wudhu nggak sah sholat. Pertama Islam. Wudhunya orang kafir tidak sah. Kenapa? Karena orang kafir nggak bisa berniat. Nggak bisa berniat. Dan syaratnya niat itu harus Islam yang berniat. Kecuali kalau seorang istri non muslim berwudu ya agar apa namanya mandi wajib ya, agar bisa disentuh oleh suaminya yang muslim, maka hukumnya dianggap sah agar halal untuk disentuh ya. Tapi non muslim yang khusus ya, yaitu Yahudi, Yahudiyah, perempuan Yahudiyah atau Nasroniyah. Cuman yang tulen ini artinya apa? Kakek buyutnya itu contoh Nasrani. Boleh nggak Ustaz Muslim nikahi perempuan yang Nasrani? Kalau Hindu jelas nggak boleh. Hindu, Buddha, Konghucu, ateis itu nggak boleh semua. Kalau untuk Yahudi Nasrani di madhab lain ada pengecualian. Yaitu apa? Boleh dengan syarat kalau Nasrani, kakek moyang perempuan tadi itu sudah Kristen sebelum Nabi Muhammad diutus. Kalau Indonesia mustahil. Karena Kristen Indonesia masuknya Portugis sebelum Belanda, Portugis itu. Kristennya orang Indonesia itu masuknya Portugis. Kalau nggak salah tahun 1600 berapa itu. Ya, itu masuknya. Baru Belanda. Nah, dari situlah Kristennya. Jadi Kristennya masih baru. Ya, masih umur-umur baru. Jadi nggak mungkin bisa dinikahin. Kristen Indonesia dinikahin. Kalau mau ya yang asli di mana? Di Palestina, itu tempat awal muncul Kristen di situ kan. Nah, di situ. Nah, maka apa namanya? Boleh cari orang Nasroniyah. Tapi kalau dibalik nggak boleh. Kristen nikahi muslimah nggak boleh. Dengan alasan apapun nggak boleh. Kalau yang muslim nikah yang Kristenah ya apa Kristenah? Nasroniyah ya.
itu boleh dengan syarat tadi. Tapi itu kenapa tujuannya dibolehkan? Agar suami ini bisa ngajak istrinya ke Islam. Karena istri nurut suami. Kalau dibalik, ya repot sudah. Cuman kalau kita lihat di Indonesia, rata-rata anak-anaknya ikut Kristennya. Daripada sholat 5 kali sehari, mending seminggu sekali. Nah, gitu sudah mikirnya kan. Sehingga rata-rata kalah. Jadi nggak bisa itu. Kalau yang Yahudi ya, boleh dengan syarat kakek moyang perempuan tadi sudah Yahudi sebelum Nabi Isa diutus. Berarti sebelum 1 Masehi. Karena Nabi Isa ini 1 Masehi baru lahir. Berarti dia kakeknya sudah Yahudi sebelum Masehi. Wah, repot lagi. Itu mustahil lagi itu. Jadi nggak bisa. Ya, cuman tadi dikatakan boleh itu karena memang di Quran seperti itu. Cuman syaratnya sangat sulit. Ya. Jadi Islam. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz ini apa? Bisa makan, minum, cebok sendiri. Anak yang belum tamyiz nggak boleh dipegangkan Quran. Karena dia nggak sah wudhunya. Wudhu pun nggak sah. Biasanya ada ya, anak bayi dikasih Quran difoto. Masya Allah, ahli Quran. Haram. Megangkan Quran ke anak yang belum bisa wudhu, haram. Atau sudah bisa wudhu tapi nggak wudhu, nggak boleh. Karena syaratnya harus tamyiz. Tamyiz ini sudah makan, minum, cebok sendiri. Ya. Nah, jadi kalau ada umur 3 tahun, dipegangin Quran, ini nggak boleh. Sama dengan ini, ada seseorang itu, dia bilang, Ustaz, saya ada teman, dia non-muslim, pengen mempelajari Islam, mau minta Quran saya, boleh apa enggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia nggak boleh nyentuh Quran. Kenapa nggak boleh nyentuh? Wudhunya nggak sah. Wudhunya nggak sah. Jadi jangan dikasih Quran. Karena dia nggak boleh megang Quran. Loh kan kalau dia disuruh wudhu, wudhunya nggak sah. Dia belum masuk Islam. Loh, dia pengen belajar Islam. Belajar nggak harus kasih Quran. Tapi dia mau mendengar ayat Quran. Di internet banyak. Sampai mau surat apa tinggal ketik. Surat ini, ayat ini tinggal ketik. Nggak harus dikasih Quran. Jadi ini yang harus kita ketahui. Bahkan dalam fikih, menjual Quran kepada orang kafir haram. Haram. Menjual Quran kepada muslim, makruh madzhab Syafi'i. Makruh. Kenapa? Kok Quran diperjualbelikan? Kalau Imam Ahmad bin Hanbal haram, nggak boleh jual Quran. Ya, terus ya apa Ustaz akadnya? Ya, bukan jual beli. Istilahnya ini ongkos ngambilnya sekian. Ongkos ngambilnya. Jadi saya cuman menghadirkan aja. Ini perlu ongkos juga nih bawahnya. Ya, tidak boleh diperjualbelikan. Madhab Imam Ahmad. Madhab Syafi'i makruh menjualbelikan Quran. Kalau ke orang kafir haram. Karena itulah orang yang jual Quran, siapa yang beli KTP-nya lihat saya. Kalau nggak ada kelihatan, ini nggak kopian, biasanya tuh, nggak ada ciri-ciri muslim nih, ya, maka malah KTP-nya lihat. Atau yang beli nggak jilbaban, Pak ada Quran Pak, galang nggak boleh langsung dikasih, dan KTP-nya dulu. Loh saya muslim, buktinya mau nggak jilbaban muslim sama dia. Karena ada cirinya, muslim punya ciri. Kalau nggak ada cirinya ya kita boleh curiga. Kita boleh curiga, maaf nggak ada ciri-ciri Islam sampean. Ciri-cirinya mana? Nah, ini KTP-nya. Oh iya sudah Islam. Itu caranya. Nggak boleh sembarangan. Nggak sembarangan ya. Karena Allah berfirman, la yamassuha illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali yang benar-benar suci. Ya suci di sini ya suci dari hadas. Jadi orang kafir nggak boleh dikasih Quran. Ya, terus ketiga berakal. Berakal.
Orang gila nggak sah wudunya. Walaupun gerakannya pinter. Nggak sah wudunya apa? Dia nggak sadar. Sama kayak orang tidur wudu. Orang tidur nih wudu. Ada kan orang tidur tapi bisa gerak yang gitu. Nggak sah, karena dia nggak dunia. Ya, harus berakal, sadar dia. Yang keempat, air mensucikan. Air mensucikan, ya. Nah, ini sudah kita bahas. Yang selanjutnya, ya, tidak ada apa? Tidak ada penghalang masuknya air. Nggak ada penghalang. Kalau ada penghalang, maka nggak sah wudunya. Seperti cat, stiker, ya, tato apalagi, itu nggak bisa sah wudunya. Harus hilangkan dulu. Karena itulah orang kalau dia habis ngecat, habis ini, itu bersihkan dulu. Baru selesai bersih semua wudu. Ya. Termasuk adalah tidak ada yang merubah air. Dia dulu nggak ada yang merubah air. Apa contohnya? Lipstik, bedak, ya, minyak. Orang habis urut, habis ini, lotion sumpama, wajib dibersihkan dulu. Sampai nggak licin lagi, nah baru wudunya sah. Kalau habis wudhu masih licin, oh berarti belum sah wudunya. Masih ada yang menjadi penghalang. Ya. Nah, itu diantara syarat-syaratnya. Yang selanjutnya apa? Yaitu al-ilmu bi fardiyatih. Dia harus tahu rukun-rukunnya wudu. Kalau nggak ngerti rukunnya wudu, nggak sah. Dari sinilah orang wudu nggak belajar nggak sah. Harus belajar wudu baru sah. Ya. Terus yang selanjutnya apa? Wujudul muqtadi. Ada penyebab. Ada penyebabnya. Ini kalau wudu yang wajib. Semua saya kemarin tadi sudah wudu. Mau sholat isya ini ragu. Tadi batal apa enggak ya? Wih, saya wudu aja sudah. Untuk kehati-hatian. Itu enggak sah wudunya. Dia sah wudunya hanya wudu tajdid. Memperbarui wudu. Tapi kalau dia saya niat untuk menghilangkan hadas kecil, enggak sah. Karena hadasnya belum jelas. Hadas apa sampai? Enggak tahu Ustaz, hadas apa enggak sah. Seandainya dia wudu, niat raful hadas enggak sah wudunya. Kalau mau sah wudunya, saya niat tajdidul wudu, memperbaharui wudu sunnah. Sah hukumnya. Cuman masalahnya, seandainya dia habis selesai wudu sunnah ya, karena tadi niat hilang hadas nggak sah, karena hadasnya belum jelas. Tahu-tahu habis wudu dia ingat, iya tadi saya buang angin habis salam tadi. Wajib ngulang wudu lagi. Karena wudu yang sunnah nggak bisa menghilangkan hadas. Ya, caranya biar nggak repot, Anda batalkan sengaja. Ke kamar kecil, buang air kecil, sudah pasti batal, udah wudu. Itu enak, daripada Anda ragu. Kalau ragu, nggak sah wudunya, harus jelas. Ya, itu namanya nggak ada penyebab. Dia harus yakin ada penyebab untuk dia berwudu tadi harus ada. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi yang terakhir, tapi ini khusus, itu apa? Masuknya waktu bagi orang yang terus-menerus hadas. Contoh perempuan yang istihadah. Istihadah ini bukan haid ya. Darah kotor, tapi bukan haid. Dia wajib sholat, wajib puasa. Cuman darahnya keluar terus. Maka untuk dia dianggap berhadas kecil terus-menerus. Nah, cara wudhunya harus masuk waktu sholat. Adzan zuhur, langsung dia ganti, dia pakai pembalut ya. Ganti pembalutnya, langsung dia wudhu, langsung sholat. Nanti asar, gitu juga. Ganti pembalutnya, wudhu, langsung sholat.
Dan kalau dia berwudu untuk yang wajib, untuk sholat wajib, dia boleh make untuk sholat sunnah. Boleh make untuk baca Quran, boleh. Megang Quran, boleh. Ya. Tapi kalau dia untuk sholat duha, tidak boleh dipakai untuk duhur. Duhur harus ngulang lagi. Duhur harus gantilah lagi. Ini hukumnya untuk orang yang daimul hadas. Terus menerus berhadas. Sebagai Ibu majelis, ada yang mau bertanya? Ya. Mungkin masalah apapun di luar materi juga boleh. Kalau memang urgent, istilahnya nggak ada tempat bertanya, ya tanyakan. Assalamualaikum. Ketinggalan rakaat. Dikira apa namanya tahiyat awal. Padahal belum. Nah, jadi kita duduk tahiyat awal. Ada yang menang sebentar awal. Langsung kita berdiri. Nah, melanjutkan yang kedua rakaatnya. Ini sang imam ini ya. Iya. Habis itu begitu mau salat apakah kita sujud apa? Sujud sahwi? Oh iya. Kan ingatnya sudah di belakang tadi oleh makmum subhanallah. Wah, ini ketinggalan. Belum dua rakaat lagi. Baru salat rakaat baru akhir awal berdiri. Lanjutkan. Mau salam itu apakah sujud sahwi kita? Tidak perlu. Tidak perlu. Karena istilahnya bukan penyebab sujud sahwi ya. Sujud sahwi. Sahwi itu penyebabnya itu ketika meninggalkan tahiyat awal. Atau ketika dia merubah rukun qauli. Ya, tahiyat akhir baca Fatihah. Itu sunnah sujud sahwi. Atau dia lupa akan jumlah rakaat. Itu sunnah sujud sahwi. Atau dia mengerjakan sesuatu dengan lupa yang kalau sengaja batal. Kalau sengaja batal karena dia lupa nggak batal. Apa? Seperti memakan sebiji 2 biji sisa nasi. Sengaja batal, nggak sengaja nggak batal. Dia nggak sengaja, ya. Maka di sini sunnah sujud sahwi. Ya, nah, seperti itu. Pertanyaan lain? Ya, salam. Kalau kita beribadah sholat wajib, maka kita baru mulai mengikut. Terus yang kedua itu kalau kita itu wajib atau gimana? Jadi makmum ini wajib. Kalau jadi makmum, imam tahiyat awal wajib tahiyat awal. Karena jadi makmum. Coba sampean sendiri nggak apa-apa. Kan? Iya. Karena jadi makmum harus ikut. Nah, kalau sholat sendiri tidak masalah. Sendiri tidak masalah. Ya. Yang lain, ibu-ibu? Tanyakan. Di perjalanan membaca Al-Quran atau menghafalkan apa Hukumnya baca Quran tanpa wudu itu khilaful aula ya. Artinya khilaful aula ini menyalahi yang lebih baik. Nggak apa-apa, nggak dosa dia. Ya. Karena cuma baca kan. Kalau megang Quran lain lagi. Ini baca ya. Kalau baca nggak apa-apa. Anda baca ayat kursi habis bangun tidur, ayat kursi tidak apa-apa. Ya, baca Fatihah setelah belum wudu baca Fatihah tidak apa-apa. Ya, atau membaca ayat apa tanpa wudu tidak masalah. Tapi khilaful aula. Menyalahi yang lebih utama. Utamanya ya wudu. Ya.
Syarat nggak megang ya. Kalau megang mushaf wajib wudu. Tapi kalau baca saja hmm. Tanya lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal kita tahu tentang kehidupan seorang, tapi kita tidak menyampaikan secara langsung, maksudnya secara gamblang bahwa yang bahwa misalnya itu A misalnya, tapi melalui singgungan. Ini apakah itu zolim atau tidak? Ya. Misalnya kita mengetahui sebuah keburukan seorang, kemudian tidak kita sampaikan secara gamblang atau secara to the point, tapi dengan cara singgung-singgung. Nah, ini termasuk zolim atau bukan? Iya. Jadi menasehati orang langsung di depan orang banyak itu nggak boleh. Ya, Anda nasihatin seseorang di depan orang banyak itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia pasti sakit hati. Ya, adab menasihati itu ketika berduaan. Ya, berduaan, Anda kasih nasihat, urusan terima nggak terima itu urusan dia. Yang penting Anda sudah nyampaikan. Adapun menyinggung, ya, istilahnya itu nggak langsung to the point, itu nggak masalah. Ya, nggak masalah. Atau contoh secara umum, nggak boleh orang itu riba, itu nggak boleh. Yang denger ini ada, yang riba itu ada, haram, itu nggak apa-apa. Saat dia tersinggung, lah justru itu berarti obatnya masuk. Kalau dia diem aja, godeng aja, ya berarti ini nggak masuk, ini perlu dijejelin lagi gitu, sampai sadar. Tapi tadi ya, jangan langsung nyalakan. Sampean Pak ya, jangan depan orang banyak, jangan. Ya, secara umum aja. Kayak Nabi itu sering. Kenapa itu? Ada orang kok kayak gini. Nabi pernah gitu. Yang dituju ada seseorang hadir, cuma Nabi nggak nyebut nama. Kok ada ya orang kayak gini tuh kok ada? Yang akhirnya yang merasa, waduh saya ini. Itu tidak zalim, itu nyadarkan. Justru kalau kita diem-dieman, yang situ diem jangan, nanti sakit hati. Sampai kiamat nggak baik-baik. Termasuk ciri seseorang muslim yang baik, ketika dia tahu kebaikan, dia sampaikan. Ketika dia tahu keburukan pada orang itu, dia cegah. Sama kayak ada orang jalan nih. Ada ngerti itu jalan buntu. Apa yang dibiarkan? Biar nanti tahu sendiri itu buntu, paling jatuh aja. Berarti Anda nggak baik, muslimnya nggak baik. Saya baik, bentar Pak, jangan, situ jurang. Saya mau kemana? Ke sana, di sini. Ini laki, orang yang baik. Bukan biarkan aja, nanti tahu sendiri, nggak bisa. Ya, ujung-ujungnya nanti rumah sakit. Di sini penting, kalau tahu orang ini salah ini, tegur. Kalau Anda biarkan, biar nanti di neraka juga ngerti juga dia. Lah berarti Anda bukan muslim yang baik, nunggu dia masuk neraka. Jangan, atau nunggu dia kena musibah dulu, nanti kan sadar sendiri kena musibah. Salah sendiri Anda. Kalau salah muslim yang baik, tegur. Semakin besar iman seseorang, semakin besar cinta dia pada muslim yang lain. Semakin besar cinta dia, semakin besar perhatian. Semakin besar perhatian, maka dia nggak bisa tenang. Lihat saudaranya kok nggak ngerti wudhu, kok bisa, nggak tenang saya. Ini tak ajari atau tak ajak majelis, biar ngerti. Nggak tenang. Kalau ada orang itu nggak baik itu nggak tenang dia, karena dia cinta. Jadi perhatian itu tanda cinta. Cinta tanda iman. Kalau orang nggak ada imannya tipis, dia nggak peduli dengan muslim yang lain, nggak peduli.
Sekarang kita sangat benci kalau ada orang, ya, ada kabar di Sumatera, banyak Muslim saudara kita yang kelaparan, tapi dia nggak ada sedikit pun tergerak hatinya. Kita benci. Oh, ini orang nggak peduli kemanusiaan gini. Padahal kita bisa jadi lebih parah punya apa? Anak nggak ngerti sholat, diem aja. Ini bukan kelaparan lagi, ini masuk neraka. Tapi Anda diem saja. Apa nggak lebih bejat dari yang tadi? Kalau ini mungkin lapar di dunia, Anda nggak peduli pada orang lapar di dunia. Ya oke lah, Anda rusak. Lebih rusak lagi kalau ini orang nggak peduli ada yang masuk neraka. Dia lebih rusak lagi. Apalagi itu keluarganya. Wis biar rusak, nanti tahu sendiri dia rasanya neraka ya apa. Nah, seperti itu. Ya, tegur. Ya, cara negur itu dengan cara yang baik. Ajak ke pengajian. Nanti nggak langsung negur dia, pengajian Pak. Nanti di situ dia akan tahu sendiri, gitu loh. Biar nanti dengan sering dia dengar itu kebuka. Kalau saya, siapa saya akan didengar, enggak didengar kalau saya. Tapi kalau Ustadz itu insya Allah didengar, aja. Bawa aja dia periksa itu loh. Biar tahu penyakitnya apa gitu. Kalau dia nggak periksa, nggak tahu penyakitnya, bawa aja pengajian. Biar dia ngerti penyakitnya dia apa. Di situ dia bisa sembuh. Nah, itu tanda cinta, ya, tanda cinta. Nah, yang kedua tadi, paling sering terjadi. Bahkan di jalan pun sambil motoran melihat ABC udah menilai itu lebih dulu daripada kita gitu kan. Seringkali mengalihkan dengan membaca zikir hati, tapi paling sebentar saja setelah itu pada macam-macam yang dipikirkan yang menuju kepada kesombongan. Ini gimana solusinya? Pengobatannya itu panjang pengobatannya ini. Ya namanya penyakitnya macam-macam. Sombong itu penyebabnya macam-macam. Di antaranya saya kasih di antaranya ya, kalau semuanya agak sulit. Penyebab sombong itu apa? Ketika dia melihat kemuliaan di harta. Ketika dia melihat kemuliaan itu ada di harta, kemuliaan itu ada di jabatan, maka dia akan merendahkan orang yang nggak punya itu. Berarti dia nggak mandang ini nggak mulia. Ya, ketika Anda memandang kemuliaan itu ada di harta, maka ketika Anda memandang orang nggak punya harta, dia nggak mulia, sehingga Anda berani meremehkannya. Itu. Jadi penyakitnya di sini apa? Salah pandang. Dia memandang harta sebagai kemuliaan itu salah. Kalau harta sebagai kemuliaan, kenapa korun disiksa? Padahal dia itu yang paling banyak hartanya, harusnya yang paling mulia. Kok disiksa? Itu. Oh, berarti bukan. Ada kalanya, oh ilmu yang paling mulia ilmu. Sebenarnya, ilmu paling mulia. Berarti kalau orang nggak berilmu, berarti ini rendah nih. Saya berilmu, saya tinggi, mulia. Ini nggak berilmu. Kalau berilmu, ilmu itu mulia, maka iblis harusnya mulia. Tapi iblis gak dimuliakan sama bahkan dilaknat. Padahal ilmunya sabrek-abrek. Ya, berarti bukan mulia, enggak mulia. Ilmu bukan kemuliaan. Kenapa ilmu jadi mulia? Karena dia perantara untuk beramal. Orang nggak bisa beramal tanpa ilmu. Tapi ilmu nggak diamalkan, bikin bumerang. Ya, kok berpunya ilmu kok nggak diamalkan? Jadi bumerang. Sehingga dalam hal ini bukan ilmunya yang mulia, tapi amaliyah dia itu yang mulia. Berarti saat ahli ibadah mulia dong. Betul, kalau dia nggak sombong. Kalau dia sombong, berarti dia nggak ibadah. Karena menghilangkan sombong adalah ibadah. Kalau dia sombong dengan ibadahnya, maka ditanya lagi, sampai yakin ibadah diterima?
Yakin sampean, benih bersumpah demi Allah, ibadah saya diterima. Berani? Nggak berani, itu sampai disombongkan. Oh, belum tahu. Nah, dari situlah obatnya. Obatnya sombong di situ. Jadi kita harus tahu asal-usul sombong saya itu di mana. Kenapa saya meremehkan orang, apa sebabnya? Itu, kalau Anda tahu penyebabnya, tinggal cari obatnya. Karena setiap penyebab ada obat sendiri. Ya, ada obat sendiri. Dan itu yang paling, biasanya bukan paling. Tiap orang penyakitnya beda-beda ya. Yang kena jantung menganggap jantung paling hebatnya penyakit. Yang kena gula bilang, oh gula ini paling bahaya. Karena dia merasakan itu aja gitu. Coba dia merasakan semua penyakit, mungkin bisa milih dia. Tapi belum milih sudah meninggal duluan banyak penyakit. Cuman dalam hal ini, semua orang bilang hasud yang paling ini. Karena ada hasud. Honda yang paling baik itu cinta dunia. Karena dia ada cinta dunia. Dari sini yang harus kita tahu, setiap orang itu harus cari gejala di dirinya. Apa gejala? Setelah ketemu, baru cari obatnya. Nah, dan bersyukurlah kalau punya dokter hati. Nah, kalau punya dokter hati, maka dia harus nurut sebagaimana pasien ke dokter. Kalau dia nggak nurut, nggak bisa sembuh. Ya, jangan makan ini ya. Makannya dikurangin, olahraga. Jangan lupa minum air putih sebelum tidur. Turutin. Kalau nggak nurut, nggak bisa sembuh. Berapa banyak orang hadir majelis dengan guru yang berbeda-beda, tapi nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Dia nggak nurut. Coba dia nurut satu aja, cukup. Nggak perlu keliling-keliling. Satu aja pegang, nurut. Asal nurut. Nah, tapi jarang orang itu memposisikan dirinya sebagai pasien. Jarang. Saya sakit apa? Saya sehat aja. Nah, gitu. Nah, karena itulah syarat orang hadir majelis harus dengan hati yang fakir, yang merasa kosong, perlu diisi. Kalau dia membawa ilmunya, saya sudah alim kok. Saya sudah ngerti kok. Nggak dapet itu. Saya guru kok. Nggak dapet itu. Harus kosongkan, baru diisi. Ya kalau Anda bawa mangkok yang berisi, ya apa mau saya isi? Mau sudah ada isinya. Kosongkan dulu, baru saya isi. Nah seperti itu, lisannya para guru itu seperti itu. Kosongkan dulu. Dan dia tuh ada isinya, nggak perlu diisi, sudah berisi. Kalau kosong saya isi. Ya, nah, seperti itu. Insya Allah semoga kita dapat bermanfaat. Kita jadikan orang-orang yang senantiasa istiqomah belajar, istiqomah memperbaiki diri, istiqomah di dalam kita beramal apa yang sudah kita ketahui. Ala hadiniyah kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa kharabatina fi dinina, rabbi wafiqna wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhila adgiya ulama, nahda bil khair wa kulla syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.